Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'wati ila yaumil amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemarin pekan yang lalu telah kita bacakan sampai pada ayat 103 ya. Kita ulang dikit mulai daripada ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-sur, maka apabila ditiup fisuri di trompet di sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak ada nasab di antara mereka, yauma idzin, pada hari itu, wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Ketika terjadi kiamat, di awal kiamat, maka tidak ada yang bisa saling membanggakan keturunannya atau nenek moyangnya. Bahkan walaupun nasab tidak akan terputus selama-lamanya, bapak tetap bapak, anak tetap anak, tapi yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada manfaatnya nasab itu, dan tidak bisa mereka saling membanggakannya. Bahkan wala yatasaalun, bahkan tidak saling bertanya sesama mereka. Bahkan malah saling lari satu sama lainnya. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari di mana seorang akan lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa banihi, bahkan lari dari istri maupun anak-anaknya. Wa fasilatihi allati tubi, dan lari dari keluarganya, dari marganya yang selalu melindunginya. Karena yauma idzin sya'nu yughni, kullu mri'in minhum, setiap orang pada hari itu punya sya'nu yughni, punya perkara untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan satu sama lain yang tidak mau saling menolong walaupun diminta pertolongan. Untuk itu, apa yang mestinya kita jadikan sesuatu yang bisa kita harapkan, yaitu amal soleh. Faman thaqulat mawazinu, maka siapa yang berat timbangannya, maksudnya timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka orang-orang yang benar-benar beruntung. Ma'asyiral muslimin, marilah kita selalu berpikir dan berpikir apa yang menyebabkan timbangan kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sebetulnya merupakan sebuah keberuntungan. Timbangan yang paling berat adalah timbangan iman, mensucikan dan memurnikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nanti di hari akhirat ada orang yang memiliki dosa yang sangat banyak, sepanjang mata memandang. Ada sampai 909 lembar, 9 gulung
99 gulung. Satu gulung sepanjang mata memandang. Dia tidak punya alasan apapun untuk mengingkari keburukan-keburukan itu. Tapi Allah mengatakan, hari ini engkau tidak dizalimi. Kemudian dikeluarkanlah satu kartu. Kata orang tersebut, buat apa kartu ini? Cuma satu kartu saja. Tapi kemudian kartu itu ditimbang, dan ternyata lebih berat kartunya daripada catatan amal buruknya itu. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin timbangan kita berat, kita luruskan tauhid kita. Kita perhatikan la ilaha illallah kita dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Yang kedua adalah amal, yaitu akhlak. Akhlak dan akhlak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yu'athqalu ma min syai'in athqalu fi mizan yaumal qiyamah min husnul khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat yang diletakkan dalam timbangan melebihi akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Ma'asyiral muslimin, definisi akhlak yang baik adalah kaful adab, tidak mengganggu orang, wa badlul ma'rufi, dan berbuat kebaikan kepada orang. Jadi marilah kita merasakan, semua lingkungan kita merasakan ada kebaikan dari kita. Kemudian basyasyatul wajhi, senyuman. Senyuman, kemudian memberikan kebaikan pada orang lain dan menahan keburukan untuk tidak mengganggu orang lain. Itu seperti yang diutarakan dalam Minhajul Qasidin dan lainnya ketika mendefinisikan akhlak yang baik. Kemudian di antara yang berat timbangan di hari akhirat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Membaca subhanallah dan alhamdulillah adalah memenuhi timbangan di hari akhirat kelak. Kalimatan khafifatan fil mizan. Dua kalimat yang khafifatan fil mizan. Kalimatan khafifatan ala lisan. Dua kalimat yang ringan dalam lisan. Thaqilatan fil mizan, dan berat dalam timbangan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, iman dan amal soleh, akhlak yang baik, ibadah, zikir merupakan sesuatu yang memberatkan timbangan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangannya, siapa yang ringan timbangan kebaikannya maksudnya, dan karena beratnya amal keburukannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang khasiru anfusahum, mereka orang-orang yang rugi terhadap diri mereka. Fi jahannam, di neraka jahannam, khalidun, mereka kekal. Ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan orang yang ringan timbangannya, dikarenakan apa? Karena banyak berbuat buruk yang menghancurkan timbangan kebaikan. Dan termasuk yang meringankan timbangan apa? Manakala seorang banyak berbuat dolim kepada orang, karena di hari akhirat akan menuntut ya kebaikan-kebaikannya. Dan di antara yang menjadi ringan timbangan adalah dalam hadis dikatakan sebagaimana kita sampaikan, akan didatangkan pada hari kiamat manusia yang membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung, tetapi kemudian dijadikan habaan mansura, dijadikan debu yang ditiup. Ka idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Kanu idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Jadi kalau mereka itu sendiri ya, tersembunyi dari pandangan manusia ya, dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang
diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahabuha, ya. Mereka apa? Menerjangnya. Ya, diriwayatkan oleh di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi disahihkan oleh Imam Al-Albani an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'a'lamanna aqwaman min ummati, la'a'lamanna aqwaman min ummati, sungguh benar-benar aku mengetahui kaum-kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bihasanatin, dengan kebaikan-kebaikan, amsal jibal tihamah bidho, seperti gunung tihamah putihnya, wa yaj'alullahu azza wa jalla haba'an mansura, lantas Allah menjadikan itu semuanya sebagai haba'an mansura. Qala Thauban, ya Rasulullah sifhum lana, wahai Rasulullah, sifatkanlah mereka kepada kami, deskripsikan sifat mereka, ceritakan sifat mereka. Julhum lana alla nakuna minhum, artinya terangkan mereka, tampakkan siapa mereka, supaya kita tidak termasuk dari mereka. Wa nahnu la na'lam, kita khawatir kalau kita tidak tahu. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, adapun mereka adalah saudara kalian sendiri, mereka adalah dari golongan kalian sendiri, dari kulit kalian sendiri. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, bahkan mereka melakukan qiyamul lail sebagaimana kalian lakukan. Walakinnahu aqwam, akan tetapi mereka kaum-kaum idza khalau bi maharibillah, jika mereka sendirian dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, intahakuha, mereka merobeknya, mereka menerjangnya, mereka merusaknya. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang namanya kesolehan bukan di depan publik, tapi yang namanya kesolehan adalah ketika kita sendiri tidak tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, apakah di situ kita tetap jadi orang soleh atau tidak. Manakala kita tidak, maka khawatir seakan-akan kita selamat, padahal kita terancam berat timbangannya hilang, jadi ringan, mulai masuk neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, orang yang ringan timbangannya, kata Allah, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang kehilangan dirinya. Jadi kalau orang masuk neraka itu sudah rugi dirinya. Coba, kita itu ingin cari kenikmatan apapun untuk memberikan kenikmatan terhadap diri kita. Nah, kalau dirinya sudah dibakar di neraka, apa yang didapatkan? Duit juga tidak ada manfaatnya, anak tidak ada manfaatnya, istri juga tidak ada manfaatnya. Mereka adalah yang benar-benar rugi, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka adalah fi jahannam khalidun, mereka di neraka jahanam kekal. Dan silakan direnungi kembali bagaimana beratnya siksaan di neraka jahanam, bahwa panas api neraka jahanam itu dibandingkan api di dunia 70 kali lipat. Api yang paling panas itu 70 kali lipat. Dan selalu sakit, fala nazidakum illa azab, kami tidak menambah kecuali azab. Ketika orang-orang ahli neraka minta diringankan, yukhaffif anna yawman minal azab, tolong kok kami kasih keringanan lah, sehari aja istirahat.
Qalu alam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah rasul-rasul kami belum datang kepada kalian dengan keterangan yang nyata? Qalu bala, kami iya. Qala fad'u. Apa kata penjaga neraka jahanam? Fad'u, silakan berdoa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Sesungguhnya doanya orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Akhirnya mereka berputus asa dengan mengatakan yukhaf qal ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Kalau gitu dieksekusi saja deh kami biar mati aja. Jawabannya qala innakum makithun. Tenang aja, kalian akan kekal terus menerus. Ini sesuatu yang perlu kita takuti ma'asyiral muslimin. Jangan sampai saya terus terang agak merinding, dan bukan agak, sangat merinding ketika seorang ustaz tadi kita bicara tentang bagaimana menghadapi LGBT. Na'udzubillah min dzalik, ternyata ada orang yang datang ke salah satu ustaz mengatakan bahwa dia dulunya dari pondok pesantren, jago bahasa Arab, jago baca Quran, tapi ternyata dia pelaku LGBT. Dan yang sangat mengerikan katanya, dari mana dia mendapatkan mangsa yang ternyata dari masjid-masjid. Bahkan ketika katakan silakan tobat kalau macam nemuin takbir masjid, malah takbir masjid pelakunya juga. Ini sesuatu yang mengerikan bahwa ternyata perbuatan-perbuatan yang sangat keji itu sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya, di seluruh penjuru. Dan memang kelihatannya LGBT itu memang ingin menghancurkan penduduk Indonesia. Ya, bahwa Amerika, Eropa tidak akan segan-segan memberikan triliunan rupiah. Karena apa? Kalau sekarang pemuda-pemudanya sudah terkena LGBT semuanya, mungkin gak dicari tentara yang kuat. Bagaimana cari apa? Dicari polisi yang kuat, dicari militer yang kuat, gak akan didapatkan. Untuk itu, ya, berbicara tentang neraka, sesuatu yang penting untuk selalu kita ulang-ulang. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi pada diri mereka? Talfahu wujuhahu. Lafa yalfahu artinya membakar, menyengat wajah-wajah mereka apa? An-naru, neraka. Wa hum fiha kalihun, dan mereka dalam kondisi musam, ya. Mukanya bermuka masam. Kalau dalam tafsir Muyassar, taqallasat shifahuhum wa barazat asnanuhum. Dari bibirnya itu mengkerut, ya, sehingga kelihatan giginya semuanya. Bibirnya mengkerut, ya. Di mana mereka terbakar wajah mereka, yashbil wujuh. Ya. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kal muhl yashbil wujuh bi'syasharab wa sa'at murtafaqah. Ma'asyiral muslimin, wajah adalah yang paling kita muliakan. Bagaimana ketika wajah dibakar di neraka sehingga habis kulitnya dan hanya kelihatan tengkoraknya. Kemudian dikatakan kepada mereka, alam takun ayati tutla alaikum. Bukankah alam takun, bukankah ayat-ayatku, alam takun, bukankah adalah ayat-ayatku, tutla dibacakan alaikum atas kalian, fakuntum lantas kalian biha dengan ayat-ayat itu tukadzibun mendustakannya. Ya, ini barangkali lebih baik ayat ini ditujukan pada orang lain atau ditujukan pada kita. Nah, pada orang kafir atau pada kita. Walaupun ini untuk orang kafir, tapi kita juga bisa kena juga, ya. Bukankah ayat-ayat Al-Quran dibacakan dalam kaji, tapi kalian mendustakan? Mendustakan ada dua cara, ya. Nggak percaya itu apa? Atau yang kedua, bukan itu mendustakan, yaitu apa? Tidak mengamalkannya, ya. Mencuekinya. Artinya mendustakan bilisanil maqal atau mendustakan bilisanil hal, ya. Mendustakan dengan omongan atau mendustakan dengan perbuatan, tidak menggubris, tidak ada respon terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, kita bacakan ini untuk diri kita supaya kita selamat, ya.
kita bacakan ayat-ayat ini dan kita tujukan ayat ini pada diri kita, mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, ghalabat alaina, mengalahkan kami, syiqwatuna, kecelakaan kami, wa kunna, dan adalah kami, qauman, suatu kaum, dhalin, kaum yang sesat. Mereka mengatakan, ya Rabb, kami akui ternyata kemaksiatan kami yang menyebabkan kecelakaan kami, yang menyebabkan kerugian kami, itulah yang menjadikan kami masuk neraka. Dan kami akui ya Rabb, bahwa kami adalah orang yang sesat. Ya, maka nafsu kami sudah mengalahkan kami, dan kami orang yang sesat. Ma'asyiral muslimin, apakah ada manfaatnya penyesalan ini di akhirat kelak? Penyesalan ini hanya untuk menambah penyesalan, karena penyesalan ini tidak ada gunanya. Lebih baik kita di dunia mengatakan, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya, kalau habis tidur kita gitu ya, alhamdulillah bangun lagi, punya kesempatan untuk bertaubat. Ya, ternyata jawabannya apa? Dilanjutkan, Rabbana akhrijna minha, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Ya Rabb, akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka ya Rabb. Fa in udna, kalau kami kembali, fa in udna, jika kami kembali, fa inna zalimun, sesungguhnya kami benar-benar orang yang zalim. Artinya kami akui kalau kami orang yang zalim. Kasih kesempatan saja deh. Tapi ternyata jawaban Allah, qala khsa'u fiha. Allah berfirman, ikhsa'u fiha. Ikhsa'u itu artinya hinalah fiha padanya. Artinya tinggallah dina fiha, dalam neraka. Wala tukallimun, dan jangan kalian berbicara denganku. Ya Allah, Allah mengatakan, gak usahlah ngomong denganku, celakalah, tinggallah, kekal di dalamnya. Kemudian Allah menjelaskan di antara dosa yang dilakukan orang kafir, innahu kana fariqum min ibadi, innahu sesungguhnya kana adalah fariqum min ibadi, sekelompok dari hamba-hambaku, yang ulun berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, faghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, dan engkau sebaik-baik yang menyayangi. Ini ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan, sesungguhnya sebagian dari hamba-hambaku kalian mendengarkan mengatakan, wahai Rabb kami beriman, kami minta ampun, ampunilah dosa-dosa kami, sayangilah kami, dan Engkau sesungguhnya Maha yang baik, yang terbaik daripada yang mengampuni. Terus fattakhadtumuhum sikhriya, fattakhadtumuhum, lantas Engkau menjadikan mereka sikhriyan, barang olok-olokan. Kalian memperolok-olok mereka, hatta ansaukum an dzikri, sehingga melupakan kalian dari mengingatku, wa kuntum minhum tadhakun, dan adalah kalian dari mereka tadhakun, mentertawakan. Ma'asyiral muslimin, ini ada satu ya, bahwa sifat orang-orang
kafir itu ada yang sampai kufurnya kepada Allah itu mentertawakan orang-orang yang berdoa kepada Allah, membuat balak orang-orang. Kemarin saya diceritain oleh seseorang, itu terjadi di Mekah, bahwa sebagian orang itu kufurnya kepada Allah dasar luar biasa. Ini majikannya ini istilahnya apa? Hatinya sangat keras sekali. Kemudian ketika mau memperpanjang paspor, dia minta duit besar. Akhirnya mengadu. Ketika dinasihati, jangan kau demikian, jangan ini, ditakut-takut tentang Allah, ditakut-takuti atau diiming-imingi surga Allah, dia tidak dengar sama sekali. Kemudian pembantunya akhirnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dia ngomong apa? Silakan saya kasih uang, pergi saja ke haram sana, laknatilah saya di sana. Jadi sampai mengancam ya. Ada sampai mengancam begitu. Jadi ada orang-orang yang demikian, memperolok-olokkan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua di sini menunjukkan bahwa salah satu di antara yang disanjung oleh Allah adalah orang yang mengungkapkan imannya kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam iman itu. Rabbana amanna, ya Allah kami beriman. Kemudian ternyata kita mengakui iman sih iman, tapi kita pasti mengakui belum menunaikan hak iman kita. Iman kepada surga, tapi kok ya enggak semangat untuk mencari sesuatu yang menyebabkan masuk surga. Iman kepada neraka, tapi yang kemaksiatan kok ya jalan terus. Maka kemudian faghfir lana warhamna, ya Allah ampunilah akan dosa-dosa kami, rahmatilah kami ya Allah, agar supaya kami bisa menunaikan hak-hak iman. Dan sesungguhnya Engkau Maha terbaik dari yang menyayangi. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan terhadap orang-orang yang ditertawakan orang-orang kafir ketika beriman kepada Allah dan minta ampun kepada Allah dengan mengatakan inni jazaituhumul yawma bima sabaru, sesungguhnya aku jazaitu membalas mereka al yawma hari ini bima sabaru dengan sebab mereka sabar, annahum bahwasa mereka itu al-faizun, orang-orang yang menang. Ma'asyiral muslimin, ini dikatakan bima sabaru dengan sebab sabar, yang sebelumnya diceritakan tentang ocehan dan celaan, tertawaan yang dilakukan orang kafir kepada orang-orang beriman. Menunjukkan salah satu ujian ketika orang sedang mau komitmen dengan Islam, kadang-kadang ditertawakan. Alah, baru ngaji sekali aja sudah berubah. Aduh, soleh amat gitu kan? Ya. Sok suci. Banyak sekali kadang-kadang dirasakan oleh orang-orang yang sering kadang-kadang hidup di lingkungan orang-orang yang tidak religi, lingkungan yang maksiat. Itu kadang-kadang ditertawakan dan ditertawakan. Itu kalau mau sabar dan tetap konsisten, insya Allah termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Lantas Allah menceritakan kepada kita tentang pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang kafir. Berkata Allah atau malaikat, kam labithtum, berapa lama kalian tinggal fil ardi, di muka bumi. Ada di sini berapa tahun, bilang tahun. Qala kam labithtum fil ardi, berapa kalian tinggal di muka bumi ini. Ada di sini berapa tahun. Jadi artinya setelah mati
di alam barzakh itu berapa tahun? Atau kalian tinggal di bumi sebelum mati itu berapa tahun? Ya, apa jawabannya? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kami hanya tinggal di bumi 1 hari. Aw ba'dha yaum, atau sebagian hari. Fas'al 'adin. Silahkan tanya orang yang bisa menghitung, orang-orang yang ahli menghitung. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, pertanyaan ini kira-kira diajukan kepada siapa ya? Orang kafir. Orang kafir yang usianya berapa ya? Bisa saja orang kafir pada zaman Nabi Nuh. Berarti apa? Kalau Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang masuk neraka ditanya, berapa lama kau tinggal? Sehari atau sebagian? Kira-kira kalau kita ditanya berapa lama ya? Sekarang ini aja sederhana lah. Belum kita bandingkan kita dengan akhirat. Belum. Baru kita tanya diri kita. Kalau kita merenungi hari-hari yang telah lewat, seusia saya 50 tahun kayak gini, kira-kira yang telah lewat itu berapa lama kira-kira? Kayak mimpi. Sementara sisanya berapa lama? Apa saya ngomong sisanya 50 tahun? Ya Pak maaf, sisanya pasti lebih sedikit. Jadi ma'asyiral muslimin, siapapun di antara kita, waktu kita sangat sedikit sekali. Apalagi ya kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Ya, banyak saudara kita yang masih seger, tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba ada sakit mendadak. Kemarin ananda kita sangat sedih. Kakaknya kelas 9 3 SMP sudah hafid Quran. Adiknya baru kelas 7 itu sudah 10 juz. Ya, tiba-tiba sholat dengan kami dan tidak pernah mengeluhkan rasa sakit. Ya, bisa lari, bisa renang, bisa macam-macam. Tiba-tiba sholat subuh berdiri, terus nggak kuat duduk, kemudian nggak kuat terlentang, keluar busa, bercampur darah. Ya. Dibawa ke rumah sakit, disedot, ternyata di paru-parunya ada 2 liter, 3 liter. Setelah dicek ternyata ada perdarahan di otaknya. Dan ternyata semua langsung tidak bergerak. Semuanya bergerak hanya dengan alat bantu. Ternyata itu adalah jantungnya beberapa tahun yang lalu. Ya, waktu kelas SD, kelas 6 atau berarti cuma setahun 2 tahun. Ternyata ya terakumulasi kemudian meledak pada waktu itu. Ya untungnya beliau masih kecil memang. Dan alhamdulillah ya dalam perjalanan menghafal Quran. Artinya anak kecil bisa meninggal dunia. Kita juga bisa meninggal dunia. Untuk itu tiada lain, marilah kita tingkatkan kualitas amal kita, kualitas dakwah kita, ya. Bahwa apapun di dunia ini sangat sebentar, apalagi kalau nanti sudah masuk kuburan, kemudian ketemu dari akhirat, ya. Dikatakan, Kak, yauma yarawna lam yalbathu illa ashiyatan aw duha, ya. Kak, ya, wa yauma yashum jami'a ka'lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahnya. Sebagian siang aja untuk berkenalan. Maka jawabannya qala illa bithtum. Qal menjawab malaikat, illa bithtum, tidaklah kalian tinggal di bumi, illa qalila, kecuali sebentar. Lau annakum, kalaulah kalian, untuk adalah kalian, ta'lamun, mengetahui. Artinya ini diucapkan ketika di hari akhirat. Sungguh kalian tidak tinggal di dunia kecuali sebentar kalau kalian mengetahui. Nah, ini diturunkan sekarang dan kita masih hidup di dunia ini. Artinya, ma'asyiral muslimin, apapun
Kalaupun ngaji berat, dakwah berat, ingat sebentar saja. Nanti kalau kita masuk alam barzah sudah nggak terasa. Sabar dikitlah untuk tidak maksiat. Yang kena godaan syahwat, tahan dikitlah. Ya, yang punya penderitaan, tahan dikit untuk tidak berbuat maksiat. Insya Allah sebentar langsung pindah di hari akhirat. Lau kuntum ta'lamun. Ini ilmu ya. Ilmu bahwa dunia itu sebentar, sehingga kita tidak tergoda dengan dunia. Kita tidak tergoda dengan syahwat. Ini penting. Kemudian ada kaidah yang luar biasa, yang sangat mahal kaidah ini. Apa hasil betul? Apakah kalian menyangka annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kalian abathan, main-main, wa annakum, dan sesungguhnya kalian ilaina, kepada kami, la turja'un, tidak dikembalikan? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami Allah menciptakan kalian dalam kondisi main-main, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah, Raja yang besar, yang benar. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia. Rabbul arsyil karim, Rabb arsy yang mulia. Ma'asyiral muslim, ada ilustrasi tentang bahwa kiamat pasti datang, dan kiamat pasti ada perhitungan, dan kiamat pasti terjadi penghormatan atau siksaan. Dengan ilustrasinya apa? Kalau ada direktur suatu perusahaan mengatakan kepada seluruh pegawainya, kami akan nilai di balik di akhir tahun siapa yang rajin, siapa yang punya produktivitas tinggi, kami kasih hadiah sebanyak-banyaknya. Dan siapa yang malas, siapa yang teledor, maka kami akan pecat dan kami akan hukum dia. Di akhir tahun semuanya nilainya sama, bonusnya sama. Apa komentar kita terhadap direktur ini? Apa komentar kita? Baik banget atau apa? Ternyata yang teledor juga dikasih hadiah, yang rajin juga kasih hadiah, sama aja. Kira-kira gimana? Bagus nggak? Bagus. Nggak aktif. Tanya di sekolahan, dosen sejak awal sudah katakan kami akan nilai dalam berbagai sisi. Maka yang nggak masuk, kami nggak akan koreksi itu. Tiba-tiba dia akan semua diluluskan dengan nilai A semuanya, atau semua dipukul rata sama aja. Kira-kira gimana? Dosen bagus ini? Pasti kita katakan. Lah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Orang banyak mengingkari kiamat, orang banyak mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengingkari kiamat. Pertanyaan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, faman thaqulat mawazinuhu faman khaffat mawazinuhu. Allah mengancam dan Allah ngiming-ngiming. Kalau kita katakan nanti dari akhirat semua samalah, nggak ada perhitungan, udah habis kan, nggak ada surga, nggak ada neraka, atau semua masuk surga atau semua masuk neraka, Allah nggak adil namanya. Kalau manusia raja yang baik di dunia aja harus membedakan antara yang rajin dengan yang rajin, masa Allah akan menyamakan? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami menyamakan orang-orang yang Islam dengan orang-orang yang durjana? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami menyamakan orang-orang yang bertakwa dengan orang yang durjana? Tidak pantas. Kata Allah, fata'alallahul malikul haq. Allah Raja yang maha benar. Artinya di hari akhirat
ada perhitungan yang sangat ketat. Kebaikan sedikit apapun diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan sedikit apapun diperhitungkan oleh Allah. Maka dikatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan pasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, orang yang mengimani bahwa Allah adalah raja, pakai raja ya, raja yang membalas, yang hak, maka pasti menyadari bahwa kiamat adalah serius. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Dia adalah Rabbul Arsyil Karim. Untuk itu kemudian Allah menyebutkan tentang kecelakaan orang-orang kafir. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan siapa yang menyeru bersama Allah ilah yang lainnya, apalagi yang menyeru selain Allah saja, yang doa sama Allah tapi doa kepada selain Allah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan siapa yang berdoa bersama Allah ilah yang lain, la burhana lahu bihi, maka tidak ada burhan, tidak ada argumen, tidak ada alasan bagi orang yang menyeru itu bihi dengan ibadahnya kepada selain Allah. Fa innama, maka tiada lain hisabul, hisabnya inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Innahu, sesungguhnya dia itu la yuflihul kafirun, tidaklah beruntung orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, perhatikan, orang yang berdoa kepada selain Allah atau berdoa selain Allah dan berdoa dengan Allah tidak punya argumentasi. Jadi kalau mau debat tidak akan menang. Tidak akan ada keyakinan yang kuat. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak punya keyakinan sebetulnya. Orang yang musyrik itu tidak punya argumen, kan berarti batil semuanya kan. Dari semua agama yang menyembah selain Allah batil, karena Tuhan yang disembah selain Allah adalah dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal. Itu bukan ayat asal disampaikan itu ya. Demikian itu Allah itu hak, dan sungguh selain yang mereka seru selain Allah adalah batil. Berarti orang yang menuhankan Isa adalah batil, orang yang menuhankan Buddha adalah batil, yang menuhankan Siwa juga batil, yang kebatinan juga batil, semua batil, agama semuanya batil dan semua masuk neraka. Gak punya alasan. Tapi yang mau apa, realitanya ya banyak orang kafir gitu. Dan Allah katakan innahu la yuflihul kafirun, berarti yang menyembah selain Allah adalah kafir. Jadi salah kata, enggak ada kata kafir, itu adanya cuma non muslim. Enggak benar. Allah juga mengatakan bahwa yang selain menyembah Allah, yang tidak menyembah Allah saja dan menyembah selain Allah adalah kafir. Tapi udahlah, fa inna hisabu inda Rabbi, perhitungan sama Allah ya. Aku tidak akan menghitung mereka. Ya itu urusan mereka dengan Allah. Tapi kan perlu dijelaskan gitu. Ya, perlu dijelaskan. Maka akidah ini mahal. Akidah ini mahal. Ya. Maka mestinya kemudian kita berdakwah. Karena apa? Sebaik-baik pertahanan adalah menyerang. Selama ini kan kita bertahan terus ini. Bertahan terus diserang oleh orang-orang kafir. Kita nyerang mereka, kita dakwai mereka. Ya. Jadi kondisi sekarang sangat mendesak sekali ya. Ya. Kalau kita tidak bobol lah. Ya. Saya mengerikan sekali, ada LGBT, ada free sex, ada Ahmadiyah, ada Syiah. Kadang-kadang kita bingung dimulai dari mana. Apalagi kalau yang diajak apa? Gak ada. Ya. Karena apa? Yang namanya manusia itu kadang-kadang apa? An-nasu ka'ibili mi'atin la takadu tajidu rahilah. Manusia itu seperti 100 ekor unta, tapi
tapi sulit untuk didapatkan satu ekor unta yang bisa diajak jauhkan kendaraan. Artinya, marilah kita yang di sini semuanya satu ekor unta yang bisa diajak berangkat itu ya. Jangan termasuk bagian yang 99. Ma'asyiral muslimin, terakhir kali kalau kita mengimani apa yang kita baca dari awal sampai akhir, kita diperintahkan oleh Allah, sebaik apapun amalan kita, tetaplah masih banyak kesalahan. Sehebat apapun kebaikan kita, kita butuh kasih sayang Allah.